bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau Raja, kota benteng, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagi di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Kau adalah sahabat kami Tuhan, Kau adalah Raja kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan renungan hari ini. Kau bersabda atas setiap kami Tuhan, ajar kami memahami dan mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 3 November 2025 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah pekerjaan transformasinya di dalam kita. Diambil dari Mazmur pasal yang ke-8. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Yohanes pasal 6 sampai pasal 8. Saya akan membacakan Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah,
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, dari awal Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, manusia mencerminkan Allah dalam karakter dan kualitas hidupnya. Dengan menurut gambar dan rupa Allah, manusia diciptakan berbeda dengan segala makhluk ciptaan lainnya. Manusia diciptakan mulia dan terhormat, yang mampu berkuasa atas segala buatan tangan Allah, yaitu binatang, burung-burung, serta ikan-ikan di laut. Mazmur 8 ayat 6-9. Allah memberikan rohnya ke dalam hidup manusia, sehingga manusia memiliki roh di dalam hidupnya. Kepada binatang-binatang Allah tidak memberikannya. Sebab itu manusia tidak hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, melainkan juga roh. Manusia diberikan roh agar manusia bisa terhubung dengan Allah yang adalah roh. Agar manusia bisa menjadi sahabat Allah dengan menjalankan mandat yang Tuhan berikan di bumi ini. Betapa luar biasanya rencana Allah dalam manusia. Dibuatnya manusia menyerupai Allah semesta alam di ayat yang ke-6. Secara watak dan perbuatan. Dibuatnya manusia mampu untuk berkreasi meski dalam skala yang terbatas. Manusia mampu untuk memerintah, mengatur, mengelola, dan mengasihi. Memang Allah menciptakan kita untuk mencerminkan citranya di dunia. Namun sayangnya, karena dosa, manusia tidak bisa melakukannya dengan sempurna apa yang Allah rencanakan. Namun demikian, rencana Allah tidak akan bisa digagalkan oleh kegagalan manusia. Melalui Yesus, Adam kedua, Allah memulihkan dan membaharui citra sejati Allah bagi manusia. Sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus dilahirkan kembali. Bukan sebagai anak Adam, melainkan sebagai anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Yesus kembali menghembuskan Roh Kudus ke dalam orang percaya agar mereka memiliki hidup yang sejati. Yohanes 20:22, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Injil mengerjakan pembaharuan bagi manusia batinia kita, yakni di dalam roh dan pikiran kita, agar kita selalu bisa mencerminkan Allah di dalam hidup kita. Pembaharuan ini terjadi mulai saat kita percaya dan menerima Yesus. Dan itu terus berlangsung selama kita hidup. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Manusia baru kita akan terus menerus hari demi hari diperbarui sampai kita hidup menurut gambar halik kita atau gambar pencipta kita, sesuai dengan rencana Tuhan sejak semula, yakni manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Bagaimana Allah melakukan pembaruan yang terus-menerus, saudara?
Jawabannya adalah melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dalam kegagalan kita, melalui penyakit kita, melalui penderitaan kita, dan lain-lain. Yang jelas, dalam segala hal, Tuhan ada di situ. Seperti tukang tenun, Dia sedang merendak kehidupan kita dengan sabar. Dia membawa kita sampai kita mencerminkan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang telah Ia panggil dan Ia pilih. Ia tidak akan pernah menyerah dengan kegagalan maupun kelemahan kita. Ia yang telah memanggil, Ia akan terus bekerja melalui segala hal untuk mendatangkan kebaikan sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Transformasi adalah hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Bukan sekedar perubahan kosmetik saja, yakni hanya bagian luar. Yang Tuhan inginkan perubahan total dari dalam, dan pastinya itu akan tercermin keluar. Inilah transformasi. Ketahuilah, saudara tidak bergumul sendirian, sebab Dia yang melakukan pekerjaan transformasinya di dalam diri saudara. Dia akan menyempurnakan karakter Kristus di dalam diri saudara di tengah pergumulan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengerjakan transformasi di dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah menyerah atas kami. Engkau tidak menyerah atas kegagalan kami. Engkau tidak menyerah atas kelemahan kami. Tapi Engkau akan terus bekerja sampai kepada akhirnya. Sampai kami mengalami kedewasaan penuh, pengenalan akan Tuhan, bertumbuhan yang sehat. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, bawa kami terus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.